Hai kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Ketemu kembali bersama Kak Ican di YouTube IM Bis dan Abang Umar. Hai, selamat sore, assalamualaikum kawan semua. Kembali bersama Kak Ican di sini. Oh ya, ini kita naikin dulu dikit ya. Oke. Ini kali pertama. Kayaknya ini belum tahu ya videonya diedit atau enggak nanti. Enggak sih, udah aman ya. Oke, kita gini aja. Gini aja ya. Oke. Ini kita di Sydney hari ini. Oh iya, hari ini kan kawan semua Kak Yucan berbagi cerita tentang Sydney. Ini gini aja ya. Oke, kenapa? Karena Kak Yucan pakai baju rumah dan gak pakai hijab. Jadi begini saja ya. Kita kali ini cerita pengalaman pertama, nggak pertama sih, sampainya kemarin tanggal 3 November 2021. Itu hari pertama sampai di Sydney setelah hampir 2 tahun ya nggak ketemu sama Abang Umar. Jadi kita cerita ringan aja gimana perasaan meninggalkan Indonesia dan gimana perasaan setelah sampai di tempat orang, di negara orang, di negeri orang. Cerita juga sedikit tentang Abang Umar. Jadi ini kita cerita entah kemana-mana ini ya, cerita. Hari ini hujan seharian dari pagi. Nah sekarang itu bentar ya, ambil HP. Kak Icin tiba-tiba kepikiran, oh iya buat video sekarang udah sore. Tadi itu ada buat cerita di Instagram, boleh lihat kan kawan Instagramnya biasa sama Ida Mahini Lubis. Oh nama aku Ida Mahini Lubis Instagramnya. TikToknya juga nanti bakalan diaktifin, namanya Kak Yucan kalau di TikTok. Facebooknya sama dengan Instagram Ida Mahini Lubis. Oke, kita lihat dulu jam berapa di sini ya. Bentar ya, ambil HP. Sekarang 4.56. Pukul 4.56 sore waktu Sydney, tanggal 4 November 2021, berarti jam di Indonesia 4.56, berarti hampir jam 5, di Indonesia hampir jam 1. Kita beda 4 jam. Di Indonesia maksudnya yang pakai waktu Indonesia Barat ya. Selain waktu Indonesia Barat ya, ini waktu Indonesia Barat aja. Perasaan Kak Yucan di sini ya namanya bukan karantina sebenarnya. Kemarin aku udah cerita ya di vlog 1, vlog 2. Aku buat vlog, insya Allah aku usahain tiap hari ya kawan semua dimanapun berada. Karena nggak ada kegiatan satu. Yang kedua biar kawan juga tahu kita kan pergi ke negara orang, apa aja yang dialami. Dan ini perjalanan pertama aku selama karantina, artinya hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun nggak melakukan perjalanan naik pesawat. Jadi kemarin itu pertama kali lagi naik pesawat setelah bertahun-tahun, lebih kurang 2 tahun. Dan untuk bisnis kelas pertama juga yang kemarin itu naik pesawat di bisnis baru kali itu. Jadi aku ada sharing juga di vlog sebelumnya, jadi ke vlog sebelumnya aja ya. Tapi aku kasih ringkasan cerita kenapa di sini. Itu ringkasannya aja ya, detailnya ada di vlog yang sebelum ini. Itu vlog 2 kalau nggak salah, ini kan vlog 3 ya. Vlog pertama itu pas perjalanan pertama meninggalkan Indonesia. Vlog kedua kemarin pas tiba di bandara. Hari ini pas pertama di ini. Aku kasih dikit, aku liatin sedikit kamarnya. Ini udah berantakan sih, harusnya pas rapi ya.
Aduh, no, beserak, barangnya beserak. Jadi ini nyampai kemarin aku buka-buka, aku keluarin. Jadi ini tasnya dua. Kemarin udah tahu lah tasnya dua ya. Itu kamar mandinya. Sorry, ada benda yang tidak seharusnya terlihat. Sorry, maaf. Oh my god, ini aku nggak buka semua karena terang sekali, terang banget. Jadi harusnya sampai situ tuh, sampai atas situ. Kemarin datang sampai situ. Kayaknya vlog kemarin ada deh, aku lupa. Kayaknya kemarin udah ada lagi rapi di vlogin ya. Oke. Kak Yuchen gitu deh. Otaknya itu kadang nggak menyimpan semua memori dari kemarin karena perasaannya itu nano-nano kawan. Jadi ini kita usahain sesingkat mungkin aku ceritain hari ini karena ini juga udah sore dan aku tadinya udah buat, aku ada live di Facebook juga tadi, di Instagram pagi, di Facebook siang, ini sore aku coba buat YouTube ya. Masih hujan juga dari pagi ini hujannya. Nah, ceritanya itu harusnya rencana yang dibuat Abang Umar itu aku sampai di bandara sini, Kak Yuchen sampai di bandara sini itu udah langsung nanti ada yang jemput, namanya bukan karena Kak Yuchen khusus, emang semua orang itu oke, langsung karantina, nanti ada dibawa polisi ke satu tempat hotel yang udah disediakan. Itu nanti bayarnya setelah selesai di karantina, seharusnya begitu. Itu karantina 14 hari, harusnya begitu. Nah, per tanggal 1 itu ada peraturan baru khusus di Sydney. Peraturan baru di Sydney itu nggak boleh, bukan nggak boleh. Peraturan baru, orang yang full vaksin itu nggak perlu lagi di karantina. Jadi misalnya nih, Kak Yuchen tinggal di Sydney, udah langsung pulang aja ke rumah, nggak ada seperti ini. Nah, pas sampai di bandara, nggak ada dong polisi yang pantau, polisi yang bantu kita akan kemana, nggak ada dibilang kita kesini, akan kemana. Nah, kita bingung kan, nggak ada yang ngarahin. Terus dibilang full vaksin? Iya, kita jawab, kita pikir biar mudah aja. Emang kita full vaksin, maksudnya kalau tahu yang vaksin satu dibawa ke hotel ya kita bilang kita nggak bilang full vaksin, tapi ya gimana ya, itu kita nggak tahu dan kita ceritain jujurnya aja full vaksin karena mereka hanya sediakan hotel untuk orang yang hanya vaksin satu atau udah PCR tapi nggak vaksin. Yang full vaksin sama dianggap sehat dan pokoknya nggak ada, udah pulang aja keluar. Nah, sementara di Perth itu peraturannya beda. Orang yang masuk khususnya dari, aku nggak tahu ya kalau negara lain karena aku kan dari Sydney. Jadi Sydney ini bukan high risk, bukan risiko tinggi lagi, tapi ekstrim berisiko, lebih di atas yang paling tinggi lagi. Jadi ini mereka udah yang paling parah bahayanya orang yang dari Sydney ini. Jadi mereka tuh nggak boleh kalau nggak kamu harus stay, pokoknya stay. Jadi ini bukan isolasi. Peraturan Kak Yuchen ini bukan isolasi, tapi harus stay di hotel 14 hari. Artinya Kak Yuchen boleh keluar, tapi aku hari ini belum ada keluar. Karena satu hujan, terus aku baru sampai itu 2 hari kemarin, udah lihat di vlog sebelumnya, aku tuh capek banget. Jadi aku itu berdiri cuma untuk sholat tadi pagi, terus aku tidur lagi deh. Terus bangunnya jam 10 waktu sini. 10 waktu sini, nggak mungkin jet lag ya. Jet lag itu, tapi entah ya. Karena aku ngantuk sekali dan ternyata jam 10 di sini itu, di sana kan baru jam 6 ya. Karena kita beda 4 jam. Emang jamnya bangun, makanya aku bangun jam segitu kali, barangkali ya. Enggak lah, di Indonesia kan kita jam 4 udah bangun, jam 5 ya kan. Sudahlah, tidak usah kita bahas jam. Jadi hari ini kita cerita ringan aja ya. Terus perasaan aku, kebayang ya, kemarin aku ini yang aku kepikiran aja. Kemarin itu aku ikut Kak Yuchen, kita ada ini mau jadi sponsor nggak? Adalah salah satu di Instagram untuk foto-foto. Terus aku bilang, oke, aku mau jadi sponsor. Kalimatnya apa Kak Yuchen? Waktu itu visa aku belum keluar. Terus aku bilang, doain ya, minta doa sama teman-teman visa aku keluar. Jelas ya, mudah-mudahan aku nggak membayang karena nggak pakai hijab. Terus Kak Yuchen, mudah-mudahan
doanya apa Kak Ejan? Mudah-mudahan bisa aku lekas keluar ya. Oh iya, mau kemana? Terus aku cerita dikit, suami aku tinggal di beda negara, di luar negeri, jadi aku mau ke sana, belum keluar. Dari kapan? Dari Desember visanya. Itu keluarnya Juli, kebayang nggak? Itu nanti kita lain lagi cerita tentang mengurus kemari ya. Lain lagi, ini nggak usah cerita ngalur ngidul aja. Terus kayak mana Kak Ejan? Hah, berapa hari nggak jumpa? Bukan hari Mbak, itu aku ketemu terakhir dengan suami Februari 2020. Februari 2021 kemarin berarti setahun. Februari 2022 itu berarti 3 bulan lagi dari sekarang kan. Itu berarti 2 tahun aku gak temu. Jadi kurang 3 bulan. Aku tuh gak ketemu suami di 2 tahun kurang 3 bulan. Jadi dia bilang, waktu itu dia bilang, oh my god, aku lupa itu bulan 9 atau bulan berapa. Bulan 6 apa bulan berapa, karena visa aku keluar waktu itu, visa belum keluar. Terus dia bilang, aku di orang Jakarta, sehari aja suami aku ke Bali, ke Bandung gak ketemu, itu aku udah uring-uringan. Oh my god, pas dia bilang begitu aku langsung, oh my god. Dan kebayangkan, ini aku Kang kawan, ini perasaan aku juga nano-nano ya. Jadi kalau aku bingung antara terharu, senang. Jadi mungkin karena hujan juga aku agak melo dikit ya. Jadi itu perasaanku itu yang oh my god, nggak tahu, kalau nggak bantuan Tuhan, kalau Allah nggak bantu, aku nggak akan bisa kali ya bertahan segitu lama. Karena Kang kawan itu, ini pengaruh hujan, sorry ya. Itu kalau kita ngobrol, yang udah nikah pasti tahu rasanya. Kita ngobrol di telepon itu beda dengan kita ketemu. Bukan tentang maksudnya hal yang lain ya, tentang making love atau apa, bukan. Itu memang beda. Makanya orang juga bilang gini, kenal orang itu lewat surat beda dengan ketemu. Karena itu vibrasi, getarannya kerasa. Jadi kalau dia bilang aku jatuh cinta dengan ini, pastikan di mana ketemu, lewat sosial media atau lewat surat menyurat zaman dulu sahabat pena. Pastikan dulu ketemu, karena itu beda. Kamu jatuh cinta dengan surat menyurat dengan dia, dengan dunia nyata itu beda. Nah, kalau kamu sudah nikah, walaupun kamu dari dunia maya ketemu tiap hari, aku ketemu dengan Abang Umar tiap hari, tapi nggak ketemu di dunia nyata, itu rasanya wow. Dan mungkin ini aku mau ngasih tahu bukan ngasih tahu, mau berbagi buat teman-teman yang jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, merindukan sesuatu, atau kamu lagi drop, apapun dropnya, masalah keuangan, ekonomi ya, masalah pasangan, masalah percintaan, masalah whatever, apapun itu masalah kamu, percaya kamu itu diuji karena kamu mampu. Ini harus diingat, karena kamu mampu. Kalau yang lain di situ belum tentu mampu dan gak akan mampu, makanya kamu di situ dan bukan orang lain. Jadi pas dia cerita begitu, si Mbak ini aku, ya Allah terima kasih udah menguatkan. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan banyak teman di sekitar kita. Aku waktu itu ada saudara yang ngeliatin, aku sih kalau ditanya orangnya enggak yang alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bukan takabur. Aku itu orang yang enggak pernah ngerasakan bosan. Aku juga bingung kalau orang bilang, ih boring, kamu boring gak Yon? Aku nggak pernah boring, apalagi ini zaman keren, zaman aku SMA SMP aja nggak ada gadget, nggak ada ini, aku nggak bosan. Apalagi sekarang banyak kegiatan yang untuk ngabisin waktu ya. Jadi itu deh cerita hari ini tentang dimanapun kamu posisinya, yang kamu ngerasa drop, kamu kenapa sih aku, no, jangan pernah tanya kenapa kamu. Karena kenapa kamu? Karena kamu bisa di situ. Kita nggak tahu aja, kita nggak nemu aja alasan kita di situ. Dan
tentang corona ya, aku awal-awal suka bilang, oh my god, kejamnya corona ini, kenapa gini? No, di setiap keadaan itu semua lini kehidupan itu kita ada baik buruk. Kalau kamu kenyang, lapar, berarti menandakan tubuh kamu perlu makanan, kamu makan secukupnya. Ketika kekenyangan, iya ada efeknya lagi. Ini contoh aja. Ini bukan menggurui ya teman-teman, aku hanya berbagi tentang mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi nonton ini, kamu down, ingat kamu gak sendiri. Dan oh iya, aku kalau down seperti kemarin aku bingung, bukan bingung sih, aku gak sorry ya, kalau udah pakai perasaan ngomongnya jadi kacau ya. Aku kan tahu itu si Abang Umar beli tiket dari Agustus, dia beli tiket. Jadi istilahnya dari Agustus, September, Oktober, Agustus, September, Oktober, 2 bulan lebih aku punya waktu untuk prepare, untuk siapin diri, siapin mental untuk meninggalkan Indonesia, untuk meninggalkan teman-teman, untuk mau hore ketemu suami. Tapi jujur kalau ditanya, Kak Yuchan senang dong, Kak Yuchan excited dong. Aku flat, enggak senang, enggak sedih. Senang lah ketemu suami, tapi maksudnya enggak yang melonjak-lonjak jantung seperti orang deg, sangat happy, enggak. Terus besok mau berangkat, hari ini aku tiba-tiba aku udah mau pergi ya besok, udah itu aja. Pas di hari H, aku itu berangkat sampai di bandara jam 9 lewat. Pas berangkat itu aku sebelum berangkat subuh itu tiba-tiba kayak pas sholat kan minta nih, sebelumnya padahal minta juga sih ke Allah, tolong dijaga nanti di negara orang, tolong begini ya Allah, tolong banyak lah ya, namanya manusia, banyak maunya, banyak mintanya aku sama Allah. Tapi pas hari H itu beneran yang sehari sebelumnya aku ke rumah ayah, ke tempat ayah minta izin ya, terus pas minta maaf juga, minta didoain, tapi enggak yang nangis, yang kayak kita itu biasa aja. Terus ayah juga kasih nasihat, tapi pas hari H terus aku ingat, tinggal semua nih. Terus ingat nasihat ayah, pandai-pandai di negeri orang, jaga diri, sabar-sabar. Terus ada telepon bentar ya. Oke, kita lanjut lagi, sorry ya tadi ada iklan. Terus sampai di mana tadi ya, jadi lupa deh. Hai kawan Kak Yuchan dimanapun berada, bulan ini sebagai rasa syukur karena telah berhasil melewati 3 bulan di negeri orang. Dan bulan ini juga adalah bulan Februari, bulan lahirnya Kak Yuchan. Jadi Kak Yuchan akan berbagi untuk 20 orang, jadi 10 orang nanti di YouTube IM Lubistan Abang Umar, dan 10 orangnya lagi untuk Instagram Ida Mahyuni Lubis. Yang khusus di YouTube itu nanti akan masing-masing orang dapat 150.000 untuk 10 orang masing-masing, jadi 1,5 juta. Dan untuk di Instagram nanti masing-masing 50.000, jadi itu ada 500.000 untuk 10 orang pemenang. Oke, caranya berikut ini. Setelah ini nanti good luck buat teman-teman dan sampai jumpa. Syaratnya mudah. Buat yang di YouTube, tinggalkan komen di sana di video dari tanggal 13 sampai 28 Februari. Nanti akan dipilih 10 orang pilihan Kak Yuchan. Dan buat yang di Instagram, tinggal subscribe YouTube IM Lubis dan Abang Umar, screenshot, dan buat di story IG kamu jangan lupa tag Instagram Ida Mahyuni Lubis. Good luck. Oh, ayah bilang pandai-pandai jaga diri di tempat orang, banyak-banyak sabar, karena itu tahu aku tuh anak paling besar, entah semua anak paling besar, entah aku aja. Aku tuh emosinya kalau misalnya aku tuh orangnya straight to the point, suka-suka, enggak, cocok, cocok, enggak cocok aku ngomong. Jadi untuk sebagian orang enggak mudah nerima itu, dan aku itu kesannya orangnya cerewet kali ya, jadi dia bilang agak tahan-tahan diri. Terus aku gini, iya ninggalin keluarga. Aku mungkin dari kemarin-kemarin Kak Yuchan kebanyakan mikirin bakalan ketemu suami, jadi senang. Senang itu nggak berlebihan, makanya aku bilang flat, bukan sama sekali aku empty. Apa namanya,
nggak ada perasaan, bukan, maksudnya lebih banyak mikirin senang mau ketemu suami gitu kan. Jadi pas itu mikirnya, oh my god, baru kepikiran bakalan ninggalin keluarga, bakalan semuanya. Kebayang gak sih usiaku sekarang ini, bulan tahun depan insya Allah kalau ada umur aku udah 46, berarti aku 45 tahun hidup di Indonesia. Ada sih aku pernah kerja ke negara orang 2 tahun, pernah sih aku tinggal di beda kota beberapa tahun, tapi enggak yang temanya kita udah 40-an itu cara berpikir, cara melihat sesuatu itu udah beda. Dan aku di usia 45 aku pergi meninggalkan. Kebayang nggak kamu berada di suatu tempat seumur hidup, ya bisa dibilang seumur hidup kamu, dan kamu akan tinggalin semuanya termasuk barang juga. Kita dibatasin bahwa hanya boleh 40 kilo, jadi masukin semua hidupmu di di dalam 2 tas gitu. Jadi dan aku baru belajar agamanya setelah nikah kan, belajar agama yang serius, karena dulu kebayangnya, oh iya, dulu aku kalau ditanya pengen suami seperti apa, aku bilang aku mau nikah sama ustadz biar diajarin agama, karena aku nggak punya cukup ilmu agama. Ternyata rencana Tuhan lain, aku yang disuruh belajar sendiri dan aku ngajarin suami. Kebayang nggak sih yang aku nggak bisa sih, aku Kak Yuchan itu nggak bisa gambarkan bakalan gimana besoknya. Maksudnya hidup baru deh, gitu aja deh, hidup baru ini, I left all behind. Gimana semuanya tinggal di belakang gitu loh, gimana sih, semuanya tinggal gitu deh. Terus memulai yang baru. Terus aku lihat si Abang Umar. Wah, nanti kita cerita deh si Abang Umar di bagian nanti persiapan aku mau ke Australia. Si Abang Umar itu itulah mungkin kenapa dia lama dikasih Allah, karena dia beneran, dia urus semuanya. Aku mau kemarin dia urus semua. Mungkin tahu bininya panikan atau bininya datang bintang-bintang di atas kepala dengan burung-burung banyak. Jadi dia urus itu semua Abang Umar. Jadi nggak kebayang aja kalau nggak dia suaminya, ya kan. Oke, kayaknya ini pengaruh hujan kali ya, pengaruh gerimis jadi sensi, atau pertama di negeri orang, nggak tahu juga. Aku senang sih. Jadi Kak Wichan ini di sini 2 minggu, bukan isolasi tapi stay di hotel selama 2 minggu. Itu syarat mutlak di Perth untuk masuk ke Perth, dan ada aplikasi G2G namanya, kita harus isi. Itu diisi, dia akan bilang no, dia decline, nggak diterima kalau belum stay di hotel. Jadi bukan karantina sebenarnya, bukan isolasi, artinya bisa keluar kalau mau belanja makanan. Tapi sampai sekarang aku belum ada keluar, jadi aku masih menikmati kemalasan ini karena nggak tahu deh, nggak ada alasan sih, cuman mau malas aja. Oke, besok insya Allah mudah-mudahan Kak Ican udah lebih ini semangat sih, cuman malas aja. Gimana sih, karena cuaca atau karena baru nyampe atau karena badan lelah, nggak jelas lah ya, malas aja judulnya. Ini saya kasih judul apa ya, maaf ya kawan. Jadi doain ya, itu aja, doain bisa jadi istri. Aku pengennya, cita-citanya cuma satu, jadi istri yang baik dan benar. Istri yang baik dan benar. Tuh kan orang pakai masker kan keluar rumah, lihat tadi nggak? Di sini itu udah extreme risk. Sorry, di Sydney itu extreme risk. Jadi
Gak bisa. Aku bawa masker banyak sih, lumayan dari Indonesia. Jadi selama di sini pakai masker. Di Perth kata Abang Umar enggak, tapi untuk jaga-jaga kita pakai masker aja ya, melindungi orang juga. Kita baru datang dari mana ya kan. Oke. Nggak tahu nih ada nggak yang dengerin teman dari beda negara, tapi bisalah kita buat versi Inggrisnya sedikit ya, karena Abang Umar nggak ngerti nanti videonya. Segitu aja hari ini. Hi everyone, agak panjang ya, udah 23 menit. Okay, hi everyone, with me again, Kak Yuchan, and today is nothing really special. This is my first day at quarantine, but today is like rain, so I'm not going out. I'm just staying here. Lazy day, that's the title for today. So it's many things I want to talk about, but I hope you understand my English. I make this video with two languages because maybe some of you already know. Maybe this is for you. If this is your first time come to my YouTube, maybe this is the first video you watch. I want to tell you about why is two language. I don't understand what you're talking about, because I have a friend in another country, and the special one, because my husband cannot speak Bahasa, cannot speak my mother language, so I use in English too, for my husband and for you if you don't understand with Bahasa, with my language, original language. So I talk in English. Just a little story about my feeling. Move from my country to another country. I'm Indonesian and my husband Australian. We live separate for a long time, 5 years. We already married. I married 2016, and now 2021, 4 of November 2021, and now it's almost 5 p.m. I think in here, Sydney time. At my area it's about 1 p.m. so we have a 4 hours different. What I'm talking at this video is just about my feeling. I cannot believe I can stay almost 2 years, because the last time I met my husband is February 2020. So this is my first flight after 2 years, almost 2 years, and I will meet, if everything okay, I hope everything okay, in about 2 weeks, 15 days, 14 days after today. I will meet my husband. I hope everything okay. Wish me luck, guys, and I hope you like this video. Not really, I cannot explore a lot of things in here because I just arrived. I can go out. It's not really straight because I fly from Indonesia is about 2 of November, and I'm arrived at Sydney 3 of November, and government have a new rule about 1 of November. It's a new rule, so it's complicated to explain about my situation, and I'm stay at airport almost 7 hours, not because they asking me to stay, because I'm confusing. At airport they said I can go out because I'm full vaccine, so I don't have to isolate or what is the name, another word, isolate, and yes, something like that, quarantine, right? I don't need to quarantine. They said no quarantine, just people with the one vaccine, they just got one vaccine, or they just got PCR, but they have to go to quarantine. But me, for vaccinated, no, I don't need to quarantine. So if you come to Sydney for now, November, if you full vaccine,
you got a two vaccine. My first vaccine is AstraZeneca. My second is a Pfizer because at my area and it's not easy to find AstraZeneca for my second, so I got a Pfizer. So if you full vaccine, you come to Sydney, no problem. If you want to come to Sydney, no matter you Australian or you like me visitor, you can go out, no quarantine for you. So make sure you get your vaccine if you don't want to quarantine, because you have for quarantine you pay by your own self, not by government. So I think that's a little information. Oh my god, my video is too long. Okay, I hope you like this video and this help you, but I made this video, I hope it's useful. The reason I make the video, I make YouTube to help people, to give no matter as advice or you got something positive from me, and then of course entertain too. But if you got something bad, you think it's not make sense, or a bullshit word from me, or a bad word, or not make sense, I don't like this, just throw away, like rubbish, just throw away, don't think about it. Okay, hope you enjoy, see you in the next video, and bye bye, sampai ketemu di video berikutnya kawan. Mudah-mudahan ini menghibur ya, dan oke, aku berharap kamu suka semuanya. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.